Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya menginjakkan kakinya kembali di tanah air setelah menjalani kompetisi panjang di luar negeri. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ia disambut oleh kerumunan penggemar dan insan olahraga. Mereka membawa spanduk, bunga, serta yel-yel dukungan yang menggema di setiap sudut terminal kedatangan. Aura bangga dan haru tergambar jelas dari wajah-wajah yang menyambut sang atlet nasional tersebut. Tak sedikit media yang mengabadikan momen spesial tersebut. Kepulangan Megawati bukan sekadar momen nostalgia. Ia pulang membawa nama harum bangsa yang telah dijunjungnya dalam setiap laga internasional. Prestasinya bersama klub voli di Korea Selatan menjadi pembicaraan hangat selama berbulan-bulan terakhir. Dengan performa konsisten dan semangat juang tinggi, ia menjadi inspirasi bagi banyak pemuda Indonesia yang ingin meniti jalan sebagai atlet profesional. Kini, ia kembali dengan misi yang lebih besar dari sekadar bermain voli. Meski sempat lelah setelah perjalanan panjang, Megawati tetap menyempatkan diri menyapa para pendukungnya. Ia memberikan pernyataan singkat kepada awak media, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang tiada henti. Wajahnya yang teduh mencerminkan kesederhanaan sekaligus keteguhan hati yang telah membawanya pada puncak prestasi. Dalam wawancara singkat itu, ia menyinggung bahwa akan ada hal penting yang segera dibicarakan bersama pihak pemerintah. Dalam waktu yang hampir bersamaan, muncul kabar bahwa Megawati dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Undangan itu datang langsung dari Istana Negara melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini mengejutkan banyak pihak, sebab tidak lazim seorang atlet dipanggil begitu cepat setelah pulang dari luar negeri. Namun, kabar tersebut segera dikonfirmasi oleh pihak kementerian dan membuat publik semakin penasaran. Wacana pertemuan tersebut langsung mencuat ke berbagai platform media sosial. Banyak yang menduga pertemuan itu akan membahas reformasi besar-besaran dalam dunia olahraga nasional, terutama cabang voli. Nama Megawati menjadi trending topik nasional selama berhari-hari. Para netizen mengapresiasi keberaniannya yang dianggap mampu membawa perubahan. Harapan besar mulai tumbuh di hati masyarakat yang merindukan kebangkitan prestasi olahraga negeri ini. Keesokan harinya, suasana kediaman Megawati mendadak ramai oleh kehadiran petugas protokoler istana. Mereka datang membawa surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto yang berisi undangan khusus untuk menghadiri pertemuan tertutup di Istana Merdeka. Tak butuh waktu lama, kabar ini menyebar luas dan menimbulkan spekulasi publik mengenai maksud dari panggilan tersebut. Sebagian besar kalangan menilai ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi Megawati di dunia voli internasional. Megawati menerima undangan itu dengan sikap rendah hati. Ia tak menyangka perjuangannya di lapangan akan mengantarkannya duduk sejajar dengan pemimpin tertinggi negeri. Sembari mempersiapkan diri, ia menyempatkan diri berdiskusi dengan beberapa tokoh olahraga nasional. Ia ingin membawa aspirasi dari komunitas voli tanah air untuk disampaikan langsung kepada Presiden. Tekadnya sudah bulat, ia tak ingin momen ini berlalu tanpa makna. Setibanya di istana, Megawati disambut hangat oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Aryo Bimo Nandito Aryotejo. Keduanya terlihat akrab meski baru pertama kali bertemu secara formal. Sang Menteri memperkenalkan Megawati kepada sejumlah pejabat istana yang telah menunggu di ruang pertemuan. Suasana terasa santai namun tetap penuh hikmat, menandakan pentingnya agenda yang akan dibahas. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo pun masuk ruangan dengan senyum lebar menyambut sang atlet. Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian Megawati. Ia menyebut bahwa keberhasilan Megawati bukan hanya kemenangan pribadi, melainkan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaannya, Prabowo menekankan bahwa olahraga adalah cermin kekuatan bangsa yang tak boleh diabaikan. Ia ingin menjadikan pertemuan ini sebagai awal dari transformasi olahraga nasional. Khususnya, ia tertarik membahas bagaimana voli bisa menjadi olahraga unggulan. Pertemuan berlangsung lebih dari 1 jam. Megawati diberi ruang untuk menyampaikan pandangannya terkait kondisi dan tantangan dunia voli di Indonesia. Ia menjelaskan secara lugas mengenai kurangnya dukungan fasilitas, minimnya kompetisi yang berjenjang, serta perlunya pelatih berkualitas dari luar negeri. Presiden menyimak dengan seksama, sesekali mencatat dan bertanya untuk memperdalam informasi. Semua yang hadir merasa, ini bukan pertemuan biasa, melainkan awal dari sejarah baru olahraga nasional. Dalam ruangan megah berlapis ornamen merah putih, suasana mendadak hening saat Presiden memulai sesi diskusi inti. Ia menatap langsung Megawati dengan penuh perhatian, menyatakan bahwa negara membutuhkan orang-orang sepertinya untuk membangkitkan semangat nasionalisme melalui olahraga. Menteri Aryo pun menambahkan bahwa voli merupakan cabang dengan potensi besar jika digarap serius. Megawati pun menanggapi dengan tenang, menyatakan kesiapannya berkontribusi lebih jauh. Diskusi mengalir membahas banyak hal,
mulai dari sistem kompetisi hingga strategi regenerasi atlet. Megawati menjelaskan bagaimana negara lain membina atlet sejak usia dini dengan metode yang sistematis dan disiplin tinggi. Ia juga membandingkan kondisi klub di luar negeri yang memberinya fasilitas lengkap, gaji layak, dan pelatihan profesional. Paparannya membuat seluruh peserta terdiam, menyadari betapa jauhnya jarak yang harus dikejar. Presiden kemudian mengarahkan agar Kemenpora menyusun program revitalisasi cabang olahraga voli dalam waktu dekat. Ia ingin pembangunan infrastruktur dan pembinaan dimulai dari daerah tertinggal hingga kota-kota besar. Selain itu, ia meminta Megawati menjadi ikon inspiratif yang akan dilibatkan dalam sosialisasi program tersebut. Tugas besar menantinya, namun Megawati menerimanya dengan semangat. Ia tahu, ini lebih dari sekadar tugas, ini adalah panggilan jiwa. Menteri Aryo menyampaikan rencana awal berupa pembentukan pusat pelatihan voli nasional di beberapa provinsi. Ia menjelaskan bahwa pelatnas harus lebih aktif melibatkan mantan atlet berprestasi sebagai pelatih. Megawati diminta menjadi mentor utama, yang tidak hanya melatih teknik, tetapi juga menanamkan mental juara. Wajah-wajah peserta rapat mulai bersinar, menyadari mereka sedang merancang masa depan yang cerah. Sebelum pertemuan ditutup, Presiden sempat berkelakar, "Megawati bukan sekadar atlet, kamu ini pejuang bangsa." Semua tertawa, namun dalam hati mereka mengamini ucapan itu. Presiden pun mengajak semua pihak untuk bersatu demi olahraga Indonesia. Megawati keluar dari ruang pertemuan dengan langkah mantap. Ia membawa bukan hanya harapan baru, tetapi juga tanggung jawab besar untuk membangkitkan semangat voli di seluruh penjuru negeri. Kabar pertemuan Megawati dengan Presiden dan Menteri Pemuda Olahraga menyebar cepat di berbagai kanal berita. Tayangan siaran langsung serta potongan video menjadi viral dalam hitungan jam. Netizen membanjiri kolom komentar dengan ucapan bangga dan doa agar program pembinaan voli nasional bisa terwujud nyata. Nama Megawati kembali melambung, kali ini bukan hanya karena prestasi, melainkan juga karena niat tulusnya mengabdi pada negeri. Media nasional dan internasional menyoroti pendekatan baru pemerintahan Prabowo terhadap dunia olahraga. Banyak yang mengapresiasi langkah cepat Presiden dalam merangkul atlet berprestasi untuk ikut serta dalam proses pembangunan olahraga. Tak hanya itu, beberapa pengamat menilai bahwa kehadiran Megawati di istana menjadi simbol kolaborasi strategis antara atlet dan negara. Ini membuka lembaran baru hubungan antara pemerintah dan komunitas olahraga. Di media sosial, tagar bertema voli nasional mendadak trending. Penggemar dari berbagai kalangan mulai membuat kampanye dukungan terhadap kebijakan baru tersebut. Mereka menciptakan ilustrasi, video kreatif, dan petisi agar pemerintah segera membentuk Akademi Voli Nasional. Respon positif ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat haus akan kemajuan dan pembinaan jangka panjang, bukan sekadar kemenangan sesaat. Megawati yang selama ini dikenal rendah hati, tetap bersikap tenang menanggapi hiruk-pikuk popularitas barunya. Ia lebih fokus menyusun langkah strategis bersama tim kementerian. Ia ingin seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak di desa, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi atlet handal. Dengan cara itu, ia yakin bibit unggul akan tumbuh secara alami dan merata di seluruh daerah. Harapan masyarakat kini berpaut pada satu nama. Mereka percaya, Megawati bukan hanya mampu berbicara di lapangan, tetapi juga di ruang kebijakan. Ia menjadi jembatan antara suara atlet dan telinga pemerintah. Sebuah tanggung jawab besar yang tidak mudah dipikul, tetapi Megawati siap menjalaninya dengan ketulusan hati dan dedikasi tanpa batas. Program pembinaan voli nasional mulai digulirkan oleh Kemenpora dengan menggandeng Megawati sebagai duta utama. Langkah awal dilakukan dengan merancang konsep pembinaan terpadu dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Megawati turut menyusun kurikulum pelatihan dasar yang sesuai dengan karakter anak-anak Indonesia. Ia percaya bahwa pembinaan harus dimulai sedini mungkin agar fondasinya kuat. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai daerah percontohan pertama. Pemilihan ini bukan tanpa alasan, mengingat daerah tersebut memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan atlet voli unggulan. Megawati turun langsung ke lapangan, mendatangi sekolah-sekolah, klub lokal, dan fasilitas latihan yang ada. Ia berdialog dengan pelatih lokal serta memberikan motivasi kepada para remaja yang bermimpi menjadi atlet. Program ini bukan sekadar pelatihan teknik, tapi juga pembentukan karakter. Megawati menekankan pentingnya disiplin, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Ia bahkan membuka sesi diskusi terbuka dengan para orang tua agar mereka turut mendukung impian anak-anak mereka. Tanpa dukungan keluarga, ia tahu, jalan menjadi atlet tidak akan mudah dilalui. Hasilnya mulai tampak setelah beberapa bulan berjalan. Beberapa peserta menunjukkan peningkatan kemampuan yang signifikan. Mereka lebih percaya diri,
terampil, dan mampu bermain secara tim. Megawati tak segan memuji pelatih lokal yang bekerja tanpa pamrih selama ini. Ia meminta Kemenpora memberikan insentif serta pelatihan lanjutan untuk para pelatih di daerah. Keberhasilan di Jawa Timur menjadi titik tolak ekspansi ke provinsi lain. Presiden dan Menteri Aryo menyambut baik progres tersebut dan menargetkan 5 provinsi tambahan dalam tahun yang sama. Megawati menyambut tantangan ini dengan tekad bulat. Ia percaya, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten dan penuh kesungguhan. Kesuksesan program nasional pembinaan voli menarik perhatian Federasi Internasional. Megawati diundang sebagai pembicara dalam konferensi olahraga Asia di Tokyo. Dalam forum itu, ia menyampaikan strategi pembangunan olahraga berbasis komunitas yang tengah ia jalankan bersama pemerintah Indonesia. Presentasinya mendapat sambutan positif dan menginspirasi negara lain untuk melakukan pendekatan serupa. Kesempatan itu dimanfaatkan Megawati untuk menjalin kerja sama pelatihan dengan Jepang dan Korea Selatan. Ia bertemu dengan pelatih senior dan Direktur Akademi Voli Internasional untuk menjajaki kemungkinan pertukaran atlet dan pelatih. Perjanjian awal pun ditandatangani, yang memungkinkan atlet muda Indonesia mengikuti pelatihan intensif di luar negeri dengan beasiswa penuh. Setibanya di tanah air, Megawati segera melaporkan hasil kunjungannya kepada Presiden dan Menteri Aryo. Mereka sangat antusias mendengar peluang tersebut. Dalam waktu singkat, pemerintah memfasilitasi keberangkatan atlet dan pelatih terpilih ke luar negeri sebagai delegasi program pertukaran. Ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan kompetensi para pelatih dan atlet di tanah air. Antusiasme menyelimuti kalangan pelatih lokal yang selama ini jarang mendapat kesempatan ke luar negeri. Mereka menganggap ini sebagai pembuktian bahwa dedikasi mereka dihargai. Beberapa pelatih senior bahkan menyatakan kesediaannya menjadi pembimbing jangka panjang setelah kembali dari pelatihan internasional. Sebuah ekosistem yang sehat mulai terbentuk secara alami. Megawati pun mulai memikirkan langkah strategis jangka panjang. Ia ingin menciptakan pusat pelatihan nasional bertaraf internasional di Indonesia agar tak selalu bergantung pada negara lain. Ia membayangkan suatu hari nanti, Indonesia menjadi tujuan pelatihan atlet dari berbagai negara, menjadikan tanah air sebagai poros baru olahraga Asia Tenggara. Menteri Aryo mengusulkan pendirian Liga Voli Nasional sebagai kelanjutan dari pembinaan berjenjang. Ide ini disambut Megawati dengan antusias karena kompetisi reguler sangat dibutuhkan untuk mengasah kemampuan atlet. Liga ini dirancang melibatkan klub dari berbagai daerah dengan sistem promosi degradasi. Tujuannya agar semangat kompetisi tumbuh dari level akar rumput. Persiapan liga dilakukan secara matang. Kemenpora bekerja sama dengan sponsor swasta untuk mendanai operasional liga. Siaran langsung di televisi nasional pun dijajaki agar publik bisa menyaksikan pertandingan dari rumah. Megawati terlibat langsung dalam proses seleksi klub dan penyusunan jadwal agar liga berjalan adil dan profesional. Peluncuran liga digelar megah di Gelora Bung Karno. Presiden Prabowo hadir dan menyampaikan sambutan penuh semangat. Ia menyatakan bahwa olahraga bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga alat pemersatu bangsa. Sorak-sorai penonton membahana saat Megawati menyerahkan bola voli perdana sebagai simbol dimulainya Liga Nasional. Kompetisi berjalan sengit namun sportif. Klub-klub dari daerah tampil mengejutkan dengan permainan taktis dan semangat tinggi. Beberapa nama baru mulai mencuri perhatian publik, menjadi bintang baru dalam dunia voli nasional. Media pun memberikan perhatian lebih pada liga, menjadikannya tontonan rutin keluarga setiap akhir pekan. Megawati merasa puas, namun ia tetap rendah hati. Baginya, liga ini bukan puncak, tapi pijakan untuk melangkah lebih jauh. Ia ingin liga menjadi bagian dari sistem yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek sesaat. Ia percaya, keberhasilan sejati terletak pada kesinambungan dan komitmen jangka panjang. Kesuksesan liga tak luput dari kritik dan tantangan. Beberapa pihak menilai pelaksanaan masih belum rata di semua daerah. Ada keluhan mengenai fasilitas latihan yang belum memadai di wilayah timur Indonesia. Megawati menyadari kritik itu sebagai hal wajar dan menjadikannya bahan evaluasi untuk perbaikan. Ia segera mengadakan kunjungan ke Papua dan Nusa Tenggara Timur. Dalam lawatannya, ia mendengar langsung keluhan para pelatih dan atlet muda. Mereka menyambut kedatangannya dengan haru karena merasa selama ini diabaikan. Megawati menampung seluruh aspirasi dan menyampaikan janjinya untuk memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan fasilitas. Setelah kembali, ia langsung mengajukan proposal pengembangan infrastruktur olahraga di wilayah tertinggal. Menteri Aryo menyambut positif dan mengupayakan pendanaan tambahan dari APBN dan sponsor swasta. Proyek pembangunan pun dimulai, dimonitor langsung oleh tim khusus bentukan Kemenpora.
Proses ini menjadi pembuktian bahwa pemerintah serius mengembangkan olahraga secara merata. Di tengah perjalanan, muncul isu negatif yang mencoba merusak citra Megawati. Beberapa pihak mencurigai keterlibatannya dalam pengelolaan dana liga. Namun, Megawati tak gentar. Ia meminta audit terbuka dan menegaskan dirinya tidak pernah menyentuh dana sepeser pun. Hasil audit menunjukkan transparansi tinggi dalam pelaksanaan program. Kejadian itu justru menguatkan posisi Megawati sebagai figur yang bersih dan berdedikasi. Ia tak terpancing emosi, melainkan menjawab dengan bukti nyata. Publik kembali menaruh kepercayaan penuh padanya. Ia membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras selalu mampu mengalahkan fitnah dan kepentingan pribadi. Setelah berdiskusi panjang dengan berbagai pihak, Megawati dan Kemenpora resmi mendirikan Akademi Voli Nasional. Akademi ini bukan hanya tempat pelatihan atlet, tetapi juga pusat pengembangan ilmu kepelatihan, fisioterapi olahraga, dan teknologi analisa permainan. Terletak di kawasan strategis, Akademi dibangun dengan fasilitas berstandar internasional. Para pelatih kawakan didatangkan dari berbagai negara untuk memberi pendidikan intensif. Tak hanya itu, para mantan atlet nasional pun turut dilibatkan sebagai mentor, menciptakan atmosfer pembelajaran yang inspiratif. Kurikulum akademi dirancang fleksibel namun ketat, memadukan teori dan praktik secara seimbang. Megawati sendiri terlibat aktif dalam pemilihan siswa pertama akademi. Ia mengunjungi sekolah-sekolah dan klub-klub daerah untuk mencari bibit unggul. Anak-anak muda yang lolos seleksi tanpa antusias mengikuti pelatihan yang keras namun menyenangkan. Semangat mereka menghidupkan suasana akademi setiap hari. Akademi ini juga menjadi pusat riset dalam pengembangan metode pelatihan berbasis data. Megawati menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan kolaborasi penelitian. Hasil analisa dipakai untuk memaksimalkan potensi atlet dan mengurangi risiko cedera selama pelatihan. Pendekatan ini memperkuat reputasi akademi di mata internasional. Tidak lama, beberapa negara tetangga mulai mengirimkan atlet mereka untuk belajar di akademi. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Megawati, yang telah bermimpi menjadikan Indonesia sebagai pusat keunggulan voli di Asia Tenggara. Akademi itu bukan hanya lembaga, melainkan simbol kemajuan dan visi yang nyata. Megawati menyadari pentingnya integrasi antara olahraga dan pendidikan formal. Ia lalu menggagas program kerjasama antara akademi dan sekolah-sekolah menengah. Tujuannya, agar para atlet muda tetap mendapat pendidikan akademik tanpa mengorbankan waktu pelatihan. Ide ini disambut baik oleh Kementerian Pendidikan. Model sekolah plus atlet ini menjadi proyek percontohan nasional. Setiap siswa akademi diberi akses belajar jarak jauh dengan tutor khusus. Selain itu, guru-guru juga diberi pelatihan agar mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan atlet. Sistem ini menciptakan harmoni antara fisik dan intelektual. Tak hanya sekolah menengah, Megawati juga menggandeng universitas. Program beasiswa atlet dibuka secara luas untuk para pemain potensial. Mahasiswa atlet diberi fleksibilitas jadwal kuliah dan fasilitas tambahan untuk menunjang performa mereka di lapangan. Langkah ini menjadikan voli sebagai jalan hidup yang berkelanjutan. Pihak kampus melihat ini sebagai peluang meningkatkan kualitas SDM berbasis prestasi. Beberapa universitas bahkan menjadikan voli sebagai jalur penerimaan unggulan. Mahasiswa dari berbagai daerah berlomba menunjukkan bakat demi mendapatkan kursi di kampus impian. Dunia pendidikan pun ikut merasakan semangat kebangkitan olahraga. Kombinasi dunia akademik dan voli membuka cakrawala baru bagi generasi muda. Mereka tidak lagi harus memilih antara belajar atau mengejar karir atletik. Megawati menanamkan nilai bahwa keduanya bisa berjalan seiring jika ditangani dengan bijak. Visi ini perlahan mengubah cara pandang masyarakat terhadap dunia olahraga. Dengan fondasi yang kuat, Timnas Voli Putri Indonesia mulai menargetkan pencapaian lebih tinggi, Olimpiade. Persiapan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemusatan latihan, uji coba internasional, hingga perekrutan pelatih asing. Megawati ditunjuk sebagai manajer kehormatan, memimpin strategi pengembangan jangka panjang. Timnas mulai mengikuti turnamen kualifikasi di berbagai negara. Meski sempat mengalami kekalahan awal, semangat juang para pemain tak surut. Mereka terus berlatih dan memperbaiki kelemahan teknis. Kepercayaan diri mulai tumbuh seiring hasil pertandingan yang semakin baik. Megawati memberi dukungan moral tanpa henti. Di fase penentuan, Timnas berhasil mengalahkan 2 tim kuat Asia dan mengamankan tiket ke Olimpiade. Euforia meledak di seluruh penjuru negeri. Media nasional mengangkat berita itu sebagai kebangkitan voli Indonesia. Megawati menjadi sosok inspiratif yang dipuji atas dedikasi dan keberaniannya membangun dari nol.
Saat tiba di ajang Olimpiade, timnas tampil memukau. Mereka tidak hanya mewakili bangsa, tetapi membawa harapan jutaan rakyat. Setiap poin yang diraih disambut sorakan dari tanah air. Meski belum meraih medali, capaian itu menjadi tonggak sejarah baru yang mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Sepulang dari Olimpiade, para pemain diarak keliling ibu kota. Presiden Prabowo secara pribadi menyematkan tanda kehormatan kepada Megawati dan seluruh tim. Kebanggaan itu menjadi energi baru untuk melanjutkan perjuangan lebih jauh. Olimpiade menjadi titik balik, bukan garis akhir. Di tengah kesibukannya, Megawati tertarik mengembangkan program olahraga berbasis keagamaan. Ia bekerja sama dengan pesantren untuk membentuk pusat pelatihan voli syariah. Konsep ini menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan fisik, menciptakan keseimbangan dalam pembinaan generasi muda. Beberapa pesantren besar di Jawa dan Sumatera merespons ide ini dengan antusias. Lapangan voli dibangun, pelatih dikirim, dan santri mulai berlatih secara teratur. Megawati sering datang langsung, memberi motivasi dan berbagi pengalaman. Santri-santri merasa dihargai dan termotivasi mengejar prestasi. Pesantren olahraga ini menjadi solusi alternatif bagi remaja yang ingin berprestasi tanpa meninggalkan nilai agama. Disiplin spiritual membantu pembentukan karakter atlet. Mereka diajarkan pentingnya rendah hati, kerja keras, serta rasa syukur dalam setiap kemenangan. Nilai-nilai ini menumbuhkan semangat yang tak mudah goyah. Tak hanya untuk putra, beberapa pesantren putri juga ikut berpartisipasi. Santri perempuan menunjukkan bakat luar biasa dalam latihan. Mereka tampil di turnamen antar pesantren dan perlahan menarik perhatian pelatih nasional. Megawati menyatakan bahwa olahraga adalah hak semua anak, tanpa memandang gender. Konsep ini bahkan dilirik negara tetangga yang ingin mengadopsi pendekatan serupa. Megawati diundang memberi paparan dalam Forum Pendidikan Islam se-Asia. Ia menjelaskan bagaimana olahraga bisa menjadi jembatan dakwah yang efektif. Dunia mulai melihat Indonesia sebagai pionir dalam integrasi keagamaan dan olahraga. Atas dedikasinya yang luar biasa, Megawati menerima penghargaan dari Federasi Voli Dunia. Ia dinobatkan sebagai tokoh pembaharu olahraga Asia Tenggara. Penghargaan itu diserahkan dalam sebuah acara megah di Swiss, dihadiri tokoh-tokoh olahraga dari seluruh dunia. Sebuah pengakuan yang membuat bangsa Indonesia bangga. Saat pidato penerimaan, Megawati berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Ia menceritakan perjalanan panjangnya, mulai dari menjadi atlet, menghadapi keterbatasan, hingga dipercaya memimpin kebangkitan voli nasional. Ia menekankan bahwa kesuksesan tak pernah lahir dari kemewahan, melainkan kerja keras dan ketulusan. Media internasional mulai meliput kiprahnya secara luas. Artikel dan dokumenter tentang Megawati diputar di berbagai platform. Kisahnya menginspirasi perempuan-perempuan muda di Asia dan Afrika. Ia dianggap sebagai bukti bahwa satu orang bisa membawa perubahan besar jika memiliki tekad kuat. Di tanah air, penghargaan itu disambut gegap gempita. Presiden menggelar penyambutan resmi di Istana Negara. Sekolah-sekolah menamai lapangan mereka dengan nama Megawati sebagai bentuk penghormatan. Ia menjadi simbol harapan dan teladan bagi anak-anak muda Indonesia. Meski begitu, Megawati tetap rendah hati. Ia mengatakan bahwa penghargaan sejati adalah melihat anak-anak bangsa tumbuh menjadi juara sejati. Ia tidak ingin berhenti sampai di sini. Baginya, jalan perjuangan masih panjang dan harus terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Kini, Megawati bukan hanya dikenal sebagai atlet, melainkan juga tokoh perubahan. Ia menulis buku berjudul Spike untuk Negeri yang menjadi bestseller. Buku itu menceritakan perjalanan hidupnya serta filosofi perjuangan dalam dan luar lapangan. Isinya menginspirasi pembaca dari berbagai latar belakang. Ia juga mendirikan yayasan yang fokus pada pendidikan dan olahraga untuk anak-anak kurang mampu. Yayasan ini membuka cabang di 20 provinsi dan telah membina ribuan anak. Mereka diberi fasilitas belajar dan pelatihan secara gratis. Megawati percaya, masa depan Indonesia tergantung pada kualitas generasi mudanya. Dalam setiap kesempatan, Megawati selalu mengingatkan bahwa prestasi harus diiringi moral yang kokoh. Ia rajin berkunjung ke desa-desa, berdialog langsung dengan masyarakat. Kehadirannya selalu disambut hangat karena dianggap sebagai sosok yang tulus dan merakyat. Ia tak pernah menjauh dari akar. Kisah Megawati dijadikan inspirasi dalam film dokumenter yang tayang di bioskop nasional. Film itu menceritakan perjuangan dari balik layar, kesendirian saat cedera, hingga tekanan saat memimpin perubahan besar. Banyak penonton meneteskan air mata, merasa bahwa semangatnya adalah milik semua orang.
Warisan Megawati tak hanya berupa medali atau piala, tetapi semangat yang ia wariskan. Ia meletakkan dasar kuat bagi kemajuan olahraga nasional. Apa yang ia tanam hari ini akan tumbuh menjadi pohon harapan di masa mendatang. Ia bukan hanya legenda, tetapi juga cahaya yang terus menyala. Kini Indonesia berdiri sebagai kekuatan baru dalam dunia voli Asia. Berkat fondasi yang kokoh, generasi muda terus bermunculan. Liga nasional berjalan konsisten, akademi berkembang, dan timnas bersaing di kancah internasional. Semua berawal dari langkah kecil Megawati yang berani bermimpi besar. Pemerintah menjadikan voli sebagai prioritas dalam rencana strategis olahraga nasional. Program pembinaan usia dini diperkuat, klub-klub daerah diberi insentif, dan pelatih terus dilatih dengan metode terkini. Ekosistem olahraga yang sehat mulai terasa hasilnya. Indonesia tidak hanya mengejar medali, tetapi mencetak manusia unggul. Megawati kini lebih banyak berperan sebagai penasihat. Ia menyerahkan tongkat estafet kepada para pemimpin muda. Baginya, masa depan harus dipimpin oleh mereka yang masih segar dan penuh semangat. Namun, ia tetap setia membimbing dan menjadi penjaga arah perubahan. Harapan baru lahir dari desa-desa terpencil, dari sekolah kecil yang kini punya lapangan voli, dari santri yang berlatih sambil mengaji, dari perempuan muda yang berani bermimpi. Voli bukan sekadar olahraga lagi, melainkan budaya baru yang mempersatukan negeri. Di setiap bola yang dipantulkan ke udara, ada semangat Megawati. Di setiap sorakan penonton, ada gema perubahan yang ia bawa. Dan di setiap mimpi anak-anak Indonesia, ada cahaya masa depan yang ia nyalakan. Megawati bukan sekadar legenda, ia adalah fondasi dari kebangkitan sebuah bangsa.